warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dengan NIM 2431210068. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kode etik karya ilmiah, mata kuliah karya ilmiah. Kode etik karya ilmiah menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan berintegritas tinggi membutuhkan komitmen pada kode etik penulisan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tahap proses penelitian dan penulisan. Pengertian etika penulisan karya ilmiah ada 4. Yang pertama, kejujuran, kedua, objektivitas, ketiga, tanggung jawab, dan keempat, penghargaan. Kejujuran menyajikan data dan temuan penelitian secara akurat tanpa manipulasi atau fabrikasi. Objektivitas menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara adil dan tidak bias. Tanggung jawab memastikan seluruh proses penelitian dan penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah. Penghargaan memberikan atribusi yang sesuai kepada kontribusi orang lain dalam penelitian. Etika dalam proses penelitian ada 3. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, pelaporan. Perencanaan menyusun protokol penelitian yang mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial. Pelaksanaan menjaga keamanan dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjunjung tinggi integritas. Dan terakhir, pelaporan. Pelaporan menyajikan hasil penelitian secara transparan dan bertanggung jawab. Potensi pelanggaran etika karya ilmiah. Yang pertama, fabrikasi, kedua, falsifikasi, ketiga, plagiarisme, dan keempat, konflik kepentingan. Fabrikasi memalsukan data, informasi, atau hasil penelitian. Falsifikasi memanipulasi dan memodifikasi atau penelitian secara tidak etis. Plagiarisme mengambil dan menyajikan karya orang lain sebagai milik sendiri. Konflik kepentingan membiarkan faktor-faktor pribadi atau finansial mempengaruhi integritas penelitian. Dampak pelanggaran etika: hilangnya kepercayaan, sanksi akademik, tuntunan hukum. Hilang kepercayaan, plagiarisme merusak kredibilitas penulis dalam lembaga. Sanksi akademik dapat mengakibatkan hukuman seperti pembatalan gelar atau skorsing. Tuntutan hukum dalam kasus yang serius dapat memicu tuntutan atas pelanggaran hak cipta. Sanksi bagi tindakan pelanggaran etika: peringatan tertulis, teguran resmi untuk memperbaiki kesalahan, nilai buruk, pemberian nilai rendah pada karya yang terbukti plagiat, pembekuan studi, penghentian sementara studi karena pelanggaran serius, pencabutan gelar, pembatalan gelar akademik yang telah diberikan. Upaya pencegahan pelanggaran etika: pendidikan, membekali penulisan dengan pengetahuan tentang etika dan praktik penulisan yang benar. Perangkat deteksi menggunakan aplikasi pemeriksaan plagiarisme untuk mengidentifikasi kesamaan teks. Kebijakan tegas memberlakukan aturan dan sanksi yang jelas terhadap tindakan plagiarisme. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan: kesadaran etika memelihara integritas akademik dengan menjunjung tinggi etika penulisan karya ilmiah. Praktik penulisan baik: menerapkan teknik penulisan yang benar seperti sitasi dan referensi yang akurat. Ketiga, komitmen bersama. Semua pihak terkait harus berkomitmen untuk mencegah dan menindak plagiarisme. Sekian penjelasan saya mengenai kode etik karya ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.